Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Irawan dengan NIM 1872050083. Saya mahasiswa di kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai positif dan negatif otonomi daerah guna untuk tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Uza Sukmana, SPD MPD. Baik, berikut penjelasannya. Oke, baik. Apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedikit saya bacakan sejarah otonomi daerah. Otonomi daerah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Muhammad Artud 2012 halaman 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten, kota besar, kota kecil, dan desa. Kemudian bagaimana prinsip otonomi daerah di Indonesia? Prinsip otonomi seluas-luasnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kearifan, inovasi, daya saing, kreativitas daerah, nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah. Jadi tidak kalah pentingnya kemampuan leadership, kepemimpinan, dan entrepreneurship kewirausahaan setiap kepala daerah akan turut menentukan nasib daerahnya. Kemudian kekurangan otonomi daerah itu, kelebihan otonomi daerah itu prioritas pembangunan, memprioritaskan pembangunan daerah yang lebih maju, mengatur pengelolaan sendiri, kerjasama, sehingga siswa dapat akses lebih nyaman untuk menempuh pendidikannya. Kemudian kekurangan otonomi daerah itu pengawasan yang lemah, kesenjangan antar daerah, rentan korupsi, dan sistem otonomi daerah suka kelewatan dalam mengatur daerahnya, suka membuat peraturan daerah yang aneh demi mengisi kas daerah. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. Contohnya seperti daerah terpencil, daerah pelosok bisa dikatakan jauh dari jangkauan internet. Fasilitas yang memadai seperti jalan yang masih nggak bagus, mungkin di daerah lain yang belum kita ketahui bisa jadi jalannya masih berupa tanah, lumpur, licin. Seperti kemarin-kemarin kan ada itu berita siswanya hendak ke sekolah itu melewati sungai karena belum ada jembatannya, sehingga ingin menyeberang mereka pakai perahu. Itu kan bisa membahayakan diri ya, apalagi kan kita gak tahu kapan bencana alam akan datang, seperti airnya tiba-tiba meluap sehingga bisa ke bawah arus air.
Kemudian, hendaknya pembiayaan pendidikan di suatu negara terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan nasional di negara bersangkutan. Semakin tinggi pembiayaan pendidikan di suatu negara, semakin baik kinerja pendidikan nasionalnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada materinya kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi